Dan nanti di 3 kategori yang mereka buka ini kalian juga harus lihat. Jangan pernah kalian melamar di kuota yang sedikit. Kalau di tempat saya bekerja itu ijazah itu nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Jadi terkadang ini ada banyak orang di luar sana yang pemasukan berkas hanya mengikuti informasi yang ada tanpa mereka ketahui dulu apa saja yang mereka buka saat-saat itu. Dan terkadang ini juga menjadi kendala mereka di pemanggilan. Kenapa ada banyak orang di luar sana yang sudah melamar tetapi tidak dipanggil? Dan itu sudah banyak yang berkomentar kepada saya di TikTok saya dan juga di YouTube saya. Makanya hari ini saya akan menjelaskan sedikit kepada kalian semua supaya kalian itu tahu saat kalian yang mau melakukan pemasukan berkas di perusahaan mana saja yang kalian minati. Tetapi sebelumnya bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Baik teman-teman semua, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu profil perusahaan sebelum kita melamar ke perusahaan tersebut. Kalau di tempat saya bekerja yaitu industri pertambangan, yaitu PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Maluku Utara. Jadi kalau di pertambangan kita sudah tahu sendiri apa yang memang mereka butuhkan. Rata-rata itu ada skill alat berat dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Tetapi kalau kita itu yang belum mengetahui profil perusahaan tersebut, maka kita hanya pemasukan berkas saja tanpa mengetahui arah dan tujuan lowongan kerja kita itu kemana. Dan disitulah yang menjadi kendala kita. Karena tidak pernah dipanggil kalau memang salah pemasukan minat lamaran kita. Misalkan di perusahaan tersebut saat ini membuka lowongan pekerjaan khusus operator. Sedangkan kita adalah non-skill. Kita langsung melamar ke perusahaan tersebut. Otomatis mereka tidak membutuhkan tenaga kita. Atau tidak tertarik dengan lamaran pekerjaan kita. Karena kita itu adalah non-skill. Sedangkan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut adalah skill operator. Jadi kalian perlu ketahui dulu tentang profil perusahaan tersebut. Setelah perusahaan yang kita telusuri profilnya, kita juga harus telusuri kuota yang mereka buka. Misalkan di bulan September 2023 ini, kuota yang mereka buka di sana mungkin ada operator EXA, operator loader, operator DT, ada juga welder. Kalau yang belum ada skill, itu kalau di PT IWIP tempat saya bekerja memang ada trainingnya, tetapi kuota yang dibuka itu terbatas. Jadi kalau kalian yang mau melamar secara langsung, atau kalian yang mau mengetahui tentang informasi tempat saya bekerja, di bawah situ ada tombol gabung, kalian bisa klik bergabung supaya kalian terhubung dengan saya di via WhatsApp. Dan nanti di 3 kategori yang mereka buka ini kalian juga harus lihat. Di EXA itu ada berapa kebutuhan mereka, di loader berapa, dan juga di DT itu ada berapa. Jadi sudah bisa kalian pastikan. Jangan pernah kalian melamar di kuota yang sedikit. Ini saran saya. Misalkan di DT 10 bola mereka buka ada 100 orang, di loader ada 200 orang, dan juga di EXA itu ada sekitar 500 orang. Jadi ketiga ini kalau kalian bisa mengoperasikan, berarti saya sarankan kalian harus memilih eksavator. Kenapa saya katakan harus memilih eksavator? Karena di eksavator itu kuotanya banyak. Otomatis kalian bisa memiliki peluang yang besar. Apalagi kalau kalian ini yang belum ada pengalaman kerja sama sekali, tetapi bisa mengoperasikan eksavator, loader, dan juga DT 10 bola. Itu saya sarankan memilihlah kuota yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Karena ada banyak orang ini sebelum melamar pekerjaan dia tidak tahu. Dan ketika pemasukan berkas lamaran mereka itu tidak pernah dipanggil oleh perusahaan tersebut. Itu adalah kesalahan besar yang kalian alami selama
melamar pekerjaan. Apalagi ini bagi kalian semua yang baru saja lulus sekolah, otomatis kan belum ada pengalaman kerja di bidang apapun. Tetapi kalau kalian yang sudah punya pengalaman kerja, otomatis lebih mempermudah lagi saat kalian yang mau pemasukan berkas lamaran ke perusahaan yang kalian tuju. Jadi tadi yang saya katakan pertama itu kita harus melihat profil perusahaan sebelum kita melamar. Dan yang kedua kita itu harus survei. Survei yang saya maksudkan tadi adalah survei kuota yang mereka buka itu ada berapa. Dan juga survei bagian apa saja yang mereka buka. Jangan sampai kalian yang non-skill pada saat pemasukan berkas, nah di sana kan dibuka hanya untuk khusus skill. Ya otomatis berkas lamaran kalian itu berbulan-bulan tidak akan dipanggil. Kecuali nanti kemungkinan besar ada non-skill yang mereka butuhkan, ya berkas kalian akan diproses. Tetapi kalau selama mereka belum butuhkan untuk tenaga non-skill, berarti tidak akan dipanggil oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ini adalah yang terakhir. Apa persyaratan yang mereka buka? Karena rata-rata orang itu memiliki kendala di pemberkasan. Baik itu di SKCK, ada juga di kartu kuning, dan mungkin ada permintaan yang lainnya dari perusahaan tersebut. Seperti anggota saya di grup WhatsApp itu, ada banyak yang bertanya kepada saya. Saat kita melamar ke tempat ODTP Papa bekerja, tapi kita tidak memiliki kartu kuning. Itu saya katakan tidak bisa. Karena persyaratan yang paling wajib itu adalah kartu kuning dan juga SKCK. Kalau di tempat saya bekerja itu ijazah itu nomor 2. Kenapa saya katakan ijazah itu nomor 2? Karena tempat saya bekerja itu adalah sebuah industri. Jadi industri itu dia lebih memilih orang-orang yang memiliki bakat atau skill. Maka dari itu kalian harus melengkapi berkas lamaran kalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi untuk dua kategori tadi yang saya katakan SKCK dan kartu kuning itu kewajiban yang harus kalian lengkapi. Karena sangat berpengaruh pada BPJS Ketenagakerjaan kalian jika kalian yang sudah mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan. Terus yang kedua tadi itu adalah SKCK, itu di mana staf HRD dan perusahaan akan melihat kalau kalian itu tidak pernah ada catatan kriminal. Karena ada beberapa orang yang bertanya kepada saya jika mereka itu memiliki catatan kriminal di SKCK, apakah nanti bisa mendapatkan pekerjaan di tempat saya bekerja? Kalau untuk hal itu saya katakan 99% kalian tidak akan diterima karena memiliki catatan kriminal. Makanya setiap perusahaan itu mewajibkan kalian harus memiliki SKCK agar mereka ketahui perilaku kalian atau jejak kalian itu di luar sana seperti apa. Kalau sudah ada rekam jejak tentang kriminal, otomatis perusahaan tersebut akan berpikir 2 kali lipat untuk bisa menerima Anda bekerja. Kemudian yang terakhir saat kalian sudah memenuhi persyaratan tersebut, kalian langsung pemasukan berkas lamaran kalian. Dan jangan lupa nomor HP kalian yang kalian cantumkan di lowongan pekerjaan tersebut, itu harus berada di jaringan yang bagus. Dan kalau ada email, itu juga kalian cantumkan. Karena biasanya kalau ditelepon tidak aktif, maka perusahaan tersebut akan segera mengirimkan email kepada kalian semua. Dan jika kalian yang ingin mengetahui informasi tentang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, di mana tempat saya bekerja, yaitu bergerak di bidang pertambangan, maka di bawah situ ada tombol gabung. Kalian tinggal klik bergabung saja supaya bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp. Karena ada banyak orang yang sudah datang ke sini, tetapi berkas lamaran mereka tetap ditolak karena ada kesalahan pada pemberkasan yang mereka siapkan dari kota asal. Saya rasa informasi ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Sampai ketemu di informasi saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.